Ya, badan saya kecil dan kemudian ya kalau saya harus kalah dengan bully, ya kalau saya kalah dengan hinaan, selesai hidup saya. Airin atau Rano Karno? Rano Karno. Selamat datang kembali di CPP Talk bertajuk Pemimpin Baru, Harapan Baru. Tadi kita sudah melihat tayangan sosok Bapak Andra Soni, calon gubernur Provinsi Banten 2024. Dan untuk mengenal lebih jauh, kita akan berbincang dengan beliau bagaimana perjalanan politik beliau dan bagaimana perjuangan beliau untuk membawa perubahan di Provinsi Banten. Bang Andra, selamat datang di CPP Talk. Ini kalau lihat sosok Bang Andra ini, saya ingat orang-orang di terminal, Bang. Jadi lahir dari lapangan, dari bawah, kemudian sekarang menjadi salah satu tokoh politik penting di Provinsi Banten. Tapi saya mau tahu dulu, Bang Andra ini kan kalau lihat perjalanan hidupnya, ini kayaknya agak berliku-liku, Bang. Agak banyak tangisnya kayaknya daripada tertawanya. Jadi dari Payakumbuh, benar ya, Bang? Dari Payakumbuh, kecil di Payakumbuh, kemudian pernah merantau ke Riau, Malaysia, ya. pernah juga ke Malaysia, sampai kemudian diantarkan oleh ibu ke Jakarta, tinggal sama kakak. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan hidup Bang Andra itu seperti apa sih, lika-likunya sampai dengan titik ini sekarang? Saya anak desa, orang tua saya petani yang tidak punya pendidikan, dan kemudian kami tidak bisa hidup di desa karena anak banyak. Kemudian keadaan ekonomi juga di desa waktu itu tidak bagus, dan memilih untuk merantau, salah satunya ujungnya merantau ke Malaysia. Ya, TKI berarti ya, Bang? Ya, dengan resiko ya. Artinya orang tua saya mengambil resiko untuk ikut di dalam satu rombongan ke Malaysia, ke perkebunan kelapa sawit melalui jalur ilegal lah. Jalur ilegal. Ya, pendek cerita ya, kami sampai di sana, orang tua saya kerja di perkebunan kelapa sawit, dan kemudian beberapa bulan kemudian ibu saya dan kakak serta adik saya ikut juga. Jadi saya sempat mengenyam pendidikan SD di Malaysia ya. Nah, selama di sana tentu yang namanya pendatang, kalau mereka menyebutnya pendatang haram. Jadi ilegal Karena lah masuk ya bahasa mereka pendatang haram waktu itu ya. Waktu itu. Nah, sebagai orang ilegal, kami memang diperbolehkan sekolah, dan bukan hanya saya kebetulan yang dari Indonesia. Anak-anak yang lain juga. Banyak juga, ada yang dari Lombok, ada yang dari NTT, dari Flores, kemudian juga ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura. Jadi memang banyak orang Indonesia di sana. Jadi kalau orang tua saya kerja, ya saya sekolah. Ya kemudian pulang sekolah ya saya bermain seperti biasa. Nah, dalam permainan itu ya saya bermain dengan teman-teman orang asli sana, Melayu dan sebagainya. Nah, memang ada proses membuli juga, kan namanya kita bukan orang sana ya pasti dibully. Ya. Tapi ya dalam proses bully itulah memang terbentuklah karakter saya yang terbiasa melawan keadaan gitu. Jadi kalau dibully ya saya melawan supaya besok mereka nggak bully saya. Jadi memang dari kecil sudah keras ya, Bang? Dipaksa untuk keras oleh keadaan. Dipaksa oleh keadaan. Kan badan saya ini kecil, ya badan saya kecil, dan kemudian ya kalau saya harus kalah dengan bully, ya kalau saya kalah dengan hinaan, selesai hidup saya. Nah, kemudian akhirnya banyak kawan juga. Sampai kelas 5 SD, lalu guru saya panggil. Kamu katanya nggak bisa lagi sekolah kalau lanjut ke SMP. Karena SMP itu orang tuamu harus ada dokumen. Harus punya paspor, Iya. harus dan lain-lain. Nah, baik sekali tuh. Cikgu kita manggilnya. Cikgu kita. Baik sekali, dia bilang sebaiknya kamu pulang. Nah, saya ngomong ke orang tua saya. Orang tua saya kebingungan juga karena ini nggak ada paspor ya, nggak ada dokumen kita pulang ya. gimana? Akhirnya saya ngomong, saya kepengen sekolah di Indonesia gitulah.
Nah, saya kan punya kakak saya baru menikah, kakak pertama ya, yang kebetulan salah satu-satunya dari 6 bersaudara yang nggak ikut ke Malaysia. Nah, saya diantar lah ke beliau di Jakarta. Nah, saya tinggal dengan beliau, saya sekolah lagi di sini, mulai lagi dari kelas 5. Karena di Malaysia itu tahun ajaran baru itu di bulan Januari. Kalau di kita bulan Juni. Iya. Maka saya waktu itu sekitar bulan-bulan Februari. Tapi alhamdulillah nggak perlu waktu lama, saya naik kelas 6. Lalu kelas 6, nah pas kelas 6 itu kakak saya diterimalah pengajuan kredit rumahnya, KPR BTN, kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara. Kalau dulu kan diplesetkan bayar tapi nyicil gitu kan. Nah di wilayah Ciledug, sehingga saya nggak bisa pindah ke Ciledug karena dulu sistem rayon. Jadi kalau mau pindah dari DKI ke Ciledug mesti ke Bandung dulu karena masih masuk Jawa Barat. Akhirnya dengan berat hati saya sekolahnya berangkat dari Ciledug ke Jakarta. SD Jakartanya di mana, Bang? di daerah Haji Nawi. Haji Nawi itu Nawi radio itu dalam. blok M, radio dalam. Iya, blok A lah, lebih dekat ke blok A. Jauh banget ya. 4 kali naik bus. 4 kali. Jadi waktu itu saya dikasih uangnya itu hanya cukup untuk Berangkat dan pulang. Ada lebih 100 rupiah, ada lebih 100 rupiah. Nah tapi sebenarnya itu proses-proses yang membuat saya lebih adaptif dengan keadaan. Jadi bagaimana mensiasati tanpa harus melakukan perbuatan yang tidak baik. Yap. Jadi kadang-kadang saya akhirnya banyak abang-abangan, kenek, ya, abang-abangan pokoknya, kenek, ya kan, terus. Kayaknya benar cerita terminal ini. Iya. Kadang-kadang kita di Blok M, di CSW itu. Nah, kadang harus naik bak terbuka. Kan saya di Ciledug Raya. Itu selama setahun berarti ya? Sampai kelas 2 SMP. Iya, awal-awal kelas 2 SMP. Nah, di kelas 2 SMP itu sekolah saya tuh saya udah mulai sering terlambat. Akhirnya saya ngambil solusi, ada kawan baik itu, dia membiarkan saya untuk mengajak lah untuk tidur di rumahnya supaya saya nggak terlambat. Akhirnya saya jadi terbiasa nginap-nginap. Lama-lama enak juga ya nginap gitu karena nggak capek di jalan kan. Tapi ternyata itu membuat kakak saya marah karena kakak saya kan punya tanggung jawab. Nah pas kakak saya datang ke rumah itu ketemu dengan bapak itu minta langsung kepada kakak saya, udah Andra tinggal di sini saja biar jadi anak angkat saya. Nah kemudian kakak saya tentu nggak berani kan menyampaikan jawaban dia harus sampaikan ke orang tua kandung saya. Waktu itu orang tua kandung saya sudah pemutihan, sudah punya paspor di Malaysia. Tahun 89 lah. Kembali ke Jakarta, nemui calon orang tua angkat, masih calon tuh. Akhirnya sampaikan bahwa Andra tinggal di sini aja, saya tanggung jawab, saya akan didik, saya akan sekolahkan dan sebagainya begitulah. Nah, saya tinggallah di keluarga angkat itu sampai saya lulus SMA. Berarti dari SMP sampai SMA itu sudah nggak sama kakak lagi? Sudah nggak, SMP kelas 2, awal kelas 2 sampai dengan SMA. Nah, karena tinggal dengan keluarga angkat, ya udah punya orang tua kan, ya memang ada rasa percaya diri sehingga setiap ada aktivitas apapun saya berani untuk ikut. Contoh aktivitas olahraga, saya berani ikut karena ada backup kan. Akhirnya ya saya aktif di olahraga, saya pernah jadi atlet hoki, saya pernah jadi lomba renang, walaupun badannya kecil saya lumayan lomba renangnya, karena dulu pernah berenang di kali kan. Terus saya juga pernah sempat latihan polo air di Jakarta, dan ya memang hobi olahraga memang, ya kan, saya suka main bola juga. Nah dalam pergaulan itu ya saya memang banyak dapat kawan lah. Nah kemudian berubahnya perjalanan saya itu dimulai waktu mau masuk SMA kelas 3. Mau masuk SMA kelas 3, orang tua angkat saya meninggal. Baru mau masuk itu persis pas final Piala Dunia 94 Brazil lawan Italia. Adu penalti. Ingat banget loh beliau. Tahun 94 ya, bulan April kalau saya tidak salah itu. Nah waktu itu orang tua saya meninggal, saya lanjut SMA. Nah lulus SMA, bapak angkat saya ini pendiri salah satu organisasi Angkatan Muda Siliwangi namanya di Bandung. Ya. Kemudian juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung dari utusan golongan, tapi tahun 70-an. Ya itu saya tahunya setelah tinggal di situ, dan tamu-tamunya kebanyakan politisi.
Ada saya pernah lihat W.S. Rendra, saya pernah lihat Remi Silado, kemudian saya pernah lihat beberapa aktivis-aktivis yang sekarang punya nama besar juga waktu saya kecil itu. Jadi memang waktu SMA itu sudah SMP SMA itu sudah bergaul dengan para aktivis dan politis ya, secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja. Nah, baru mulai lebih agak tahu tentang politik itu kelas 2 SMA saat saya dipindahkan ke Jogja. Jadi makin intens. Makin banyak tuh melihat, mendengar, membaca. Terus ada demo-demo tentang SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah dan lain-lain lah. Tapi saya nggak ikut, saya cuma ya ada dalam situasi itu. Itu sih pengenalan tentang politik di awalnya. Nah, ini ceritanya kita tahan dulu nih, Bang. Oke, ini ceritanya semakin menarik sebenarnya, tapi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Download aplikasi Titik Temu sekarang.